Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kisah kali ini menceritakan pembalasan seorang anggota elit yang bertugas di Afghanistan atas pembunuhan kedua orang tuanya. Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Kisah berawal memperlihatkan dua orang suami istri yang bernama Victor dan Sandra. Terlihat mereka berdua sangat bahagia akan kepulangan anaknya yang bertugas di Afghanistan yang bernama Jimmy sebagai tentara elit untuk berjuang di negara tersebut. Mereka berdua berniat akan memberikan kejutan untuk anaknya Jim yang sudah lebih dari 2 tahun berpisah dengan mereka. You've been in the Afghan desert for months. I've been in labour for 7 hours. Di tempat lain, terlihat beberapa orang anggota gangster yang sedang mengawasi seorang nasabah bank yang sedang melakukan transaksi. Dan tentunya, anggota tersebut berniat akan merampok uang dari nasabah tersebut. Mereka terus mengiringi perempuan yang sedang membawa uang. Sesampai di tempat yang sepi, mereka langsung melancarkan aksinya. Secara kebetulan, Victor melintas dan langsung turun berniat mengusir mereka. Akan tetapi, salah seorang anggota gangster langsung memukul Victor. Tanpa sedikit pun rasa takut, Victor langsung membalas dan memukul dengan kayu. Tak lama kemudian, sirine polisi terdengar yang membuat para gangster gagal dalam aksinya kali ini. Merasa tidak terima akan kegagalan tersebut, salah seorang anggota gangster terlihat mengancam Victor. Tak lama kemudian, polisi pun datang. Yang diketahui, salah seorang perampok yang dipukul Victor di kepala tewas seketika. Detektif yang bernama Holland terpaksa menangkap Victor karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Biarpun orang tersebut adalah seorang kriminal. Mr. What was it? Vic. Otherwise we'll have a rental mob down here giving us 7 types of shit. Di tempat markas gangster, si ketua yang bernama Warren sangat marah pada anggotanya yang kembali dengan gagal dalam aksi perampokan tadi siang. Warren semakin marah mengetahui kalau adik kandungnya mati terbunuh dalam aksi perampokan. Warren memerintahkan pada anggotanya agar segera mencari orang yang telah membunuh adiknya untuk membalas perbuatannya. But shit happens, bro. What the fuck? The man will deal with it, yeah? Pada malam hari, Warren, Dennis, Rob, dan Rain mendatangi rumah Victor dan langsung membunuh Victor dan istrinya dengan membakar mereka. Cut your fucking mouth, or I'll cut your fucking tongue out. Remember me, man? Josh! What? You a hero, are you? I'm wondering what's happening with Mama Sissy if I were you too, mate. Pada pagi hari, Jimmy anak Victor pulang ke negaranya selesai bertugas di Afghanistan. Terlihat dia sangat terpukul mengetahui pesan suara dari sahabatnya yang bernama Griff, seorang anggota polisi, atas meninggalnya kedua orang tua Jimmy yang mati dengan cara mengenaskan. Griff mengucapkan duka cita yang mendalam atas kematian kedua orang tua Jimmy. Griff berjanji akan mengusut tuntas kematian kedua orang tua Jimmy. Di malam itu, Jimmy segera pergi ke sebuah kafe yang dekat dengan rumah orang tuanya. Merasa pemilik kafe yang bernama Terry tentu mengetahui peristiwa yang terjadi dekat rumahnya. Akan tetapi, Terry berkata kalau dia tidak mengetahui apa-apa. Dengan wajah dingin, Jimmy marah pada Terry dan memukul salah seorang yang mencoba menghalanginya. Jimmy, don't! Don't! Jesus! Leave it! Dengan rasa takut, Terry mengatakan kalau dia hanya mendengar
teriakan kedua orang tua Jimmy di dalam rumah yang terbakar. Terry juga melihat 4 orang pria yang keluar dari rumah orang tuanya, akan tetapi dia betul-betul tidak mengetahui siapa mereka. Jimmy segera pergi dari sana menuju rumah orang tuanya yang kini tinggal puing-puing sisa kebakaran. Jimmy hanya bisa menyesali mengapa dia tidak lebih cepat pulang ke rumahnya. Akan tetapi dia sadar ini adalah takdir yang harus dia terima. Tak lama berselang, sahabat Jimmy, Griff, datang yang mengetahui Jimmy ke tempat puing-puing rumahnya. Di sana, Jimmy menanyakan siapa yang telah melakukan perbuatan keji ini. Akan tetapi, Griff mengatakan kalau identitas para pelaku belum diketahui karena mereka semua menggunakan masker. Griff segera akan memberikan salinan rekaman CCTV tempat kejadian. No one's talking. I fear of getting a knife in their belly. So I stop. Keesokan paginya, Jimmy pergi ke tempat pemakaman orang tuanya dan terus ke gereja untuk menenangkan dirinya. Tak lama kemudian, istri Jimmy yang bernama Morgan datang yang mengajaknya pulang ke rumah untuk menenangkan dirinya yang diketahui kalau Jimmy belum beristirahat semalaman. 5 times, Jimmy. I emailed you for the funeral. Trying to make up. Beberapa hari kemudian, Jimmy yang duduk di sebuah kafe dihubungi oleh Griff untuk menemuinya. Griff mengatakan kalau dia meyakini salah seorang pembunuh orang tuanya yang bernama Warren yang memakai sebuah mobil BMW. Karena seminggu sebelum kejadian, ayah Jimmy sempat menggagalkan aksi perampokan yang dilakukan oleh adik Warren dan membunuhnya. Griff juga memberikan rekaman CCTV pada Jimmy. From your old man. Good. Pada malam harinya, Jimmy pergi ke sebuah tempat fitness yang biasa Warren olahraga di sana yang diberitahu Griff dan menunggu dia keluar. Saat Warren akan pergi, Jimmy langsung menabrak mobil Warren dari belakang. Dengan kesal, Warren mendatangi mobil di belakangnya yang membuat Warren harus tertangkap oleh Jimmy. Look at me, bro. What the fuck? Di tempat sepi, Warren terkejut kalau dia telah terikat sambil ketakutan. Jimmy meminta agar Warren menuliskan nama-nama orang yang telah membakar kedua orang tuanya. Kalau tidak, Jimmy akan membakarnya hidup-hidup, sama seperti yang dilakukan orang-orang tersebut. Dengan rasa ketakutan yang sangat besar, Warren segera menuliskan nama-nama pelaku pembunuhan orang tua Jimmy. Akan tetapi, Jimmy tetap membakar Warren hidup-hidup di dalam mobil, seperti yang dilakukannya pada orang tua Jimmy. Fuck you, man. Fuck that dickhead. No, sorry, man. Let me go, man, please. Please, man. Are you sticking to me? Jimmy segera pergi ke rumah istrinya untuk beristirahat. Di rumah, Morgan terkejut melihat luka di perut suaminya dan segera mengobatinya. Sit down. Alright. Tell me what happened, Jimmy. Keesokan paginya, wartawan meliput kejadian terbakarnya mobil yang menewaskan 1 orang yang terikat di dalamnya. Di sana, terlihat salah seorang anak buah Warren yang bernama Rob. Terkejut melihat kejadian tersebut kalau Warren yang tewas dengan mengenaskan. Rob segera menghubungi Ryan memberitahu kejadian yang barusan dilihatnya. Pada malam hari, Rob dan Ryan segera pergi ke rumah Rocky yang merasa kalau Rocky satu-satunya orang yang berselisih dengan Warren. Mereka berdua segera masuk dan menodongkan senjata kepada Rocky. Akan tetapi, kekasih Rocky langsung menodongkan pistol kepada Rob. Rocky mengatakan kalau dia bukan pelaku yang telah membunuh Warren, biarpun mereka berdua saling berseberangan. Rob dan Ryan akhirnya pergi dari kediaman Rocky. Di malam itu juga, Jimmy menemui sahabatnya Griff, meminta agar membantunya mencari informasi keempat pelaku yang telah membunuh kedua orang tuanya.
Griff menyarankan pada Jimmy agar kasus ini biarlah polisi yang menanganinya. Akan tetapi, tentunya Jimmy menolak karena para pelaku yang telah membunuh kedua orang tuanya dengan sadis hanya akan dipenjara beberapa tahun saja. Dengan sedikit membentak, Jimmy akan menghukum mereka semua dengan caranya sendiri. You try and put them in some cushy little jail, but they laugh at you, spit in your face. Keesokan harinya, Jimmy menemui sahabatnya yang bernama Hen. Diketahui, Hen memiliki koneksi dengan para penjual senjata ilegal yang tentunya Jimmy memerlukan perlengkapan senjata untuk melakukan aksi balas dendamnya. Di hari itu juga, Jimmy dipertemukan dengan penjual senjata dan memilih senjata yang sangat efektif untuk aksinya. Di malam hari, Jimmy kembali memulai aksinya mendatangi Dennis yang sedang bertemu dengan teman-temannya di sebuah bar. Saat Dennis memasuki toilet, tiba-tiba Jimmy yang memakai topeng langsung menghajar Dennis dan menangkapnya. Jimmy membawa Dennis ke sebuah gudang kosong yang sangat ketakutan, serta tidak mengetahui siapa Jimmy dan kesalahan apa yang telah dia lakukan. Dengan sedikit intimidasi, Dennis sadar dan makin ketakutan kalau Jimmy adalah anak dari kedua orang tua yang telah dibunuhnya. Tidak berselang lama, Rob menghubungi Dennis karena tidak melihat setelah pergi ke toilet. Jimmy mengangkat telepon dari Rob dan mengatakan kalau dia akan segera dibunuh sama dengan Dennis yang sebentar lagi akan dihabisi. Rob terkejut dan ketakutan, tidak mengetahui siapa orang yang telah menerornya dan membunuh para sahabatnya. Di gudang, Jimmy dengan santai mengaduk semen yang membuat Dennis menangis ketakutan hingga terkencing-kencing. Apa yang akan Jimmy lakukan? Dan ternyata keesokan harinya, Detektif Holland, Griff, dan anggotanya terkejut melihat kematian seorang pria yang diketahui bernama Dennis dipenuhi semen di dalam tubuhnya hingga ke mulutnya. Holland segera memerintahkan seluruh anggotanya agar mengusut pembunuhan siapa dalang yang telah melakukan perbuatan tersebut. Keesokan harinya, Holland mendatangi kafe Terry kalau sebelumnya dia telah menghubungi pihak kepolisian yang merasa curiga akan pencurian akhir-akhir ini. Di sana, Terry memperlihatkan pada Holland salah seorang memasukkan orang lain ke dalam mobilnya melalui CCTV. Dengan sedikit analisa, Holland berhasil mengetahui kalau pria tersebut adalah Jimmy. I got you, you fucker. Di pagi hari saat Jimmy akan pergi ke apartemennya, dia terhenti dan berbalik, mengetahui kalau polisi telah mengetahui aksinya dan segera pergi ke rumah istrinya Morgan. Tidak berapa lama, polisi pun datang ke rumah Morgan yang tentunya mencari Jimmy yang dicurigai otak dari pelaku pembunuhan berantai akhir-akhir ini. Akan tetapi, Morgan beralasan kalau Jimmy tidak ada di rumahnya yang membuat kedua polisi harus pergi. Morgan tentunya sangat marah mengetahui kalau suaminya telah melakukan pembunuhan pada beberapa orang. Akan tetapi, Jimmy mengatakan kalau orang-orang tersebut harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Di pagi hari, Jimmy berjanji pada Morgan akan membawanya ke tempat yang jauh untuk hidup damai setelah menuntaskan semua urusannya. Saat Jimmy pergi ke sebuah supermarket, dua orang polisi melihat Jimmy dan mengejarnya. Akan tetapi, dua orang bertubuh besar berhasil menyelamatkan Jimmy. Yang ternyata mereka berdua anak buah Kolonel Liam, pemimpin Jimmy saat bertugas di Afghanistan. Kolonel Liam meminta Jimmy agar menyelesaikan permasalahannya dengan cepat karena tugas yang harus dia lakukan telah menanti. Di tempat lain, Griff menemui salah seorang teman Jimmy
yang sama-sama bertugas di Afghanistan yang ternyata telah dibayar oleh Holland untuk menangkap Jimmy. Griff mengatakan biarkan Jimmy menyelesaikan aksi balas dendamnya karena Holland sengaja mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan dari penangkapan Jimmy yang tentunya akan membuat citra polisi menjadi buruk. Pada malam hari, saat Ryan sedang bersantai di bar, seorang wanita memberikannya sebuah amplop yang ternyata foto sahabatnya Rob yang telah dibunuh Jimmy. Tentunya dia sangat ketakutan, apalagi dia melihat Jimmy yang juga berada di bar tersebut. Dengan sekuat tenaga, Ren segera lari dari sana, yang berakhir Ren pun terpojok di gang buntu dan ditangkap Jimmy. Saat Ren terbangun dari pingsannya, dia memohon ampun pada Jimmy atas perbuatan yang telah dia lakukan. Akan tetapi, Jimmy tak peduli. Dengan rantai yang terikat antara mobil Jimmy dan dinding, tanpa belas kasihan, Jimmy melajukan mobilnya yang membuat Ren terpotong menjadi dua bagian dan tewas. Keesokan harinya, Kolonel Liam menemui Holland yang hendak makan di sebuah restoran. Di sana, Kolonel tidak memberitahu siapa dirinya, akan tetapi menceritakan bagaimana dia ikut serta bersama Jimmy berperang di negara Taliban dan memberitahu kalau Jimmy bukan seorang tentara sembarangan. Kolonel memperingatkan Holland jangan pernah mengusik Jimmy dengan masalah yang sedang dia selesaikan. Akan tetapi, Holland tak peduli atas peringatan Kolonel Liam dan mengatakan kalau dia akan secepatnya menangkap Jimmy dan memenjarakannya. Di hari yang sama, sebuah pertemuan besar yang dihadiri para petinggi kepolisian dan komisaris negara membahas tentang kasus Jimmy untuk segera dihapuskan karena Jimmy akan kembali ditugaskan untuk bergabung dengan para tentara elit yang lainnya untuk menuju medan perang di Afghanistan. Will he be taken into custody every second of every day? The rest of this exquisite country are safe. Di malam hari, saat Rob berjalan pulang, tiba-tiba Jimmy menodongkan pistol padanya dan meminta agar dia mengetuk pintu rumah Rocky karena para anggota yang tersisa berada di sana dan langsung menghabisi mereka semua. Setelah menghabisi semua anak buah Rocky, Jimmy mencampurkan semua narkoba dan uang ke sebuah ember yang berisi air keras. Dengan sadis, Jimmy menuangkan air yang telah tercampur tersebut ke kepala Rocky yang membuat dia meraung-raung kesakitan. No! No! Keesokan harinya, Griff didatangi Holland yang merasa kalau Griff mengetahui siapa Jimmy sebenarnya dan meminta agar berterus terang siapa lagi target yang akan dikejar oleh Jimmy. Akan tetapi, Griff beralasan kalau dia tidak mengetahui apa-apa. Dengan kesal, Holland mengeluarkannya dari kasus Jimmy yang sedang ditanganinya. Di kantor media cetak, seorang pimpinan redaksi meminta bawahannya untuk segera menerbitkan kasus Jimmy di media cetak yang sedang banyak dibicarakan semua orang. Tak lama kemudian, berita tersebut sampai ke telinga Holland kalau seluruh masyarakat mendukung tindakan Jimmy yang mencari keadilan dan menganggap Jimmy adalah seorang pahlawan. Melihat pemberitaan tersebut, tentunya Holland sangat kesal. Keesokan harinya, Holland pergi menemui Rob yang berada di rumah sakit setelah kabur dari tangan Jimmy saat di rumah Rocky. Holland membebaskan Rob untuk pergi ke rumah Jimmy untuk mencari tahu siapa Jimmy sebenarnya karena Holland berniat akan membuat Jimmy buruk di mata masyarakat. Setiba di rumah Jimmy, Rocky mengambil sebuah amplop
dan pergi. Akan tetapi saat akan pergi, Rob terkejut kalau Jimmy telah berada di dalam mobilnya. Jimmy langsung membawa Rob ke sebuah tempat sepi. Di sana, seperti biasa, Jimmy kembali menyiksa orang yang telah membunuh kedua orang tuanya dengan rasa sakit yang teramat sangat. Akan tetapi, kali ini Rob menyuruh Jimmy untuk membuka garasi belakang mobilnya sebelum menghabisinya, karena itu sesuatu yang takkan pernah dia lupakan. Saat Jimmy membuka bagasi mobil Rob, dia terkejut melihat istrinya yang telah tewas dibunuh Rob. Dengan amarah yang sangat memuncak, Jimmy langsung menembak Rob berkali-kali hingga tewas. Tak lama kemudian, para polisi datang yang dipimpin oleh Holland untuk menangkap Jimmy. Di saat bersamaan, Griff datang yang terkejut melihat istri Jimmy yang telah tewas di dalam mobil Rob. Griff sangat marah pada Holland yang sengaja membebaskan Rob dari tahanan rumah sakit untuk memancing Jimmy agar dapat ditangkap olehnya. Seluruh anggota polisi terkejut mengetahui kebusukan Holland dan segera menurunkan senjata untuk membiarkan Jimmy pergi dari sana. Dan film pun berakhir. Alhamdulillah, selesai juga filmnya. Tapi lama sekali untuk Monet. Perlu 200 subscriber lagi. Belum Monet juga. Mudah-mudahan cepat ya. Mudah-mudahan sahabat pecinta alur cerita tolong bantu ya. InsyaAllah Monet udah setahun ya. Per setahun belum Monet. Baru 300 subscriber. InsyaAllah Monet ya. Mudah-mudahan sahabat pecinta alur cerita film bantu ya. Bantulah sahabat ya. Makasih sahabat ya. InsyaAllah ntar lagi Monet ya. Wassalamualaikum ya. Akhir dari saya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.